itu tadi, apabila kita memilih pola distribusi baik, tetapi lebih tinggi nanti nilai akan menjadi pedoman bahwa nilai predikat pegawai di organisasi tersebut baiknya lebih tinggi, gitu ya. Predikat baiknya itu lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang bernilai sangat kurang, gitu ya. Tergantung daripada tadi peran daripada peran pegawai tersebut daripada pencapaian. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menentukan untuk pola distribusi itu seperti itu, ya. Jadi misalnya di satu unit organisasi kurva memilih kurva baik karena baru hanya mencapai target saja, gitu ya. Jadi seluruh pegawai nanti memilih kurva atau evaluasi di dalam penentuan evaluasi ini, seluruh pegawai ini dengan kurva yang baik. Ya, jadi sama semua nanti. Gitu. Nah, barulah setelah kita tentukan pola distribusi tadi, barulah kita menentukan daripada predikat pegawainya. Melalui apa? Melalui membandingkan antara target yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang sudah dilakukannya. Ya. Nah, apa sih hasil kerjanya yang sudah dilakukannya selama 1 tahun misalnya? Ini juga yang membedakan dengan Permenpan 8. Kalau Permenpan 8, Bapak Ibu hanya membandingkan, hanya melakukan penilaian di akhir tahun saja. Kita tetapkan di SKP di awal, lalu kita lakukan penilaian di akhir. Nah, kalau berdasarkan Permenpan 6 ini ada namanya dalam melakukan evaluasi ini ada siklus pendek, ada siklus penuh, gitu ya. Apa tuh siklus pendek? Siklus pendek itu adalah kita melakukan evaluasi atau penilaian kinerja itu per periodik. Periodik itu bisa bulanan, bisa triwulan atau semester, gitu ya. Bisa bulanan, bisa triwulan atau semester. Itu adalah periodik. Apa yang dinilai, apa yang dievaluasi pada evaluasi periodik itu? Yang dinilai pada evaluasi periodik itu adalah progres pencapaian dari target yang sudah kita tentukan di awal tahun tadi. Apa sih tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam pencapaian target tadi yang kita susun di awal? Apa misalnya kita lakukan dalam menyusun aplikasi, apa dulu nih yang kita lakukan? Oh, menyusun SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Oh, menyusun blueprint-nya, seperti itu. Kita targetkan juga gitu untuk per periodik tadi. Jadi setelah kita susun SKP tadi di awal tahun, kita tentukan apa rencana aksi dalam penyusunan atau dalam pencapaian target. Pencapaian target itu bisa berupa tahapan. Bisa berupa hasil kerja misalnya dibagi berdasarkan kuantitatif, misalnya 1000 misalnya, dilakukan dibagi misalnya 300 per triwulan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita lakukan evaluasi periodik. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi penuh di akhir tahun. Nah, jadi di akhir tahun itu dari progres yang kita rinci pada periodik tadi, lalu kita lakukan evaluasi di akhir tahun dengan membandingkan tadi yang sudah kita tetapkan di awal tahun tadi. Ya, jadi kita buat di akhir tahun juga. Ya, jadi di sini ada periode nih di dalam format evaluasi triwulan 1, 2, 3, 4 atau semester atau di akhir ya. Tadi sama ya sudah. Jadi kalau umpama di akhir gitu ya, nanti Bapak Ibu membandingkan daripada target dengan realisasi. Realisasi ini Bapak Ibu, kalau di Permenpan 8 Bapak Ibu hanya menuliskan angka-angkanya saja. Tetapi kalau di Permenpan 6 Bapak Ibu harus mencantumkan atau menuangkan bukti dukungnya, apa yang mendukung daripada realisasi yang Bapak Ibu sebutkan di sini. Nilai targetnya adalah 265 misalnya. Realisasinya 265 berdasarkan hasil penilaian daripada KASN seperti itu. Nah, ini juga untuk meningkatnya nilai hasil evaluasi akibnya misalnya. 70 berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian inspektorat. Jadi jelas itu bukti dukungnya apa gitu ya. Izin Bu Eni, boleh Yes. di zoom in kan ininya Pak? Excel-nya Bu, digede.
Oke, kita gedein ya. Oh, gini ya. Terima kasih, Bu. Yes. Oke, ya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya setelah kita membandingkan atau menuliskan realisasi yang kita capai tadi, gitu ya. Lalu pimpinan kita menuangkan atau membuat umpan balik berkelanjutan, ongoing feedback. Jadi pimpinan kita membuat feedback, gitu ya, membuat feedback. Kalau dulu udah dengan angka aja sudah selesai, gitu ya, dengan membandingkan angka maka akan keluar tuh nanti apa namanya nilai akhirnya, gitu ya. Tetapi kalau sekarang ini tadi adanya umpan balik, adanya feedback daripada atasan. Nih, sekarang para pejabat menilai harus memahami nih Bapak Ibu sebagai pejabat menilai harus memahami bagaimana kita menyusun umpan balik, membuat umpan balik, ya, umpan balik berkelanjutan. Feedback ini harus Bapak Ibu pahami. Nah, Bapak Ibu pun harus sudah pandai juga berkata-kata nih, Pak Kaban nih harus sudah apa nih, harus sudah bisa berkata apa ya, membuat apa ya tulisan gini. Jadi ini memang dalam melakukan umpan balik, gitu, Bapak Ibu bisa menuangkan dengan kata-kata. Kalau Bapak Ibu hobi menuangkan kata-kata, misalnya Bapak Ibu dengan pemantauan, hasil pemantauan Bapak Ibu bisa tuangkan nih di umpan balik ini. Oh, menurut saya yang bersangkutan terus mengembangkan strategi untuk pencapaian target. Harapannya tahun depan bisa ditingkatkan kembali sehingga indikator kinerja individunya sudah sesuai ekspektasi. Jadi umpan balik ini menggambarkan apakah indikator kinerja individu ini atau realisasi ini sudah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Seperti itu ya. Nah, itu nih Bapak Ibu pejabat penilai nih harus memahaminya. Kalau apabila ini itu tadi yang rajin tuh ya, itu tadi yang rajin gitu. Nah, yang nggak rajin gimana gitu, yang nggak bisa nulis gimana, ya sudah, Bapak Ibu bisa juga dengan menuliskan menurut saya gitu ya, menurut saya hasil kerja yang bersangkutan gitu ya itu sudah sesuai ekspektasi atau sudah di atas ekspektasi. Jadi menggambarkan bahwa memang itu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Ataupun dengan emoji-emoji gitu. Di dalam Permenpan 6 ini memuat bisa Bapak Ibu dengan emoji-emoji apa? Emoji misalnya jempol gitu. Bapak Ibu kasih aja di sini jempol gitu. Nah, kalau udah males banget gitu ya kan. Udah apa nih, udah kebanyakan nih bawahan yang harus anak buah yang harus diberikan umpan balik misalnya. Udah kasih jempol. Nah, dituliskan di sana sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi, itu saja. Jadi nggak sulit kok, nggak sulit gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggambarkan, bisa menuangkan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap hasil kerja daripada bawahannya Bapak Ibu semua ya. Nah, seperti itu untuk pejabat penilai. Oke, nah selanjutnya setelah kita buat umpan balik dari semua indikator kinerja individu, ya, gitu ya, dari indikator kinerja individu bawahannya, gitu ya, Bapak Ibu melakukan rating, gitu. Berapa banyak yang di atas ekspektasi, berapa banyak umpan balik di atas ekspektasi, atau sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, ketika setelah di rating, sebagian besar umpan balik berkelanjutan ini di atas ekspektasi, gitu ya, dan mempunyai nilai positif, gitu ya, nilai positif, maka rating kerja di sini, Bapak Ibu bisa tentukan rating hasil kerja ini bisa di atas ekspektasi. Bapak Ibu tinggal klik saja di atas ekspektasi. Ketika sebagian besar sesuai ekspektasi dan mempunyai respon positif, maka bisa memilih sesuai ekspektasi. Nah, ketika
hasil kerjanya setelah di rating gitu sebagian besar di bawah ekspektasi dan mempunyai respon negatif, maka Bapak Ibu bisa memberikan di bawah ekspektasi, ya. Oke, di bawah ekspektasi. Jadi ini tadi, jadi menggambarkan. Jadi Bapak Ibu setelah dilakukan rating tadi terhadap umpan balik terhadap indikator kinerja tadi, ya, maka di rating, melakukan rating hasil kerja, lakukan rating terhadap hasil kerja tadi di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Sudah, itu saja. Ya. Nah, selanjutnya hasil kerja sudah dilakukan penilaian atau evaluasi. Lalu selanjutnya kita lakukan evaluasi terhadap perilaku kerjanya. Terhadap 21 pedoman tadi, core value berakhlak tadi, ya, 21 pedoman. Nah, di sini juga pimpinan melakukan umpan balik juga, menentukan umpan balik berkelanjutan, ongoing feedback-nya. Bagaimana feedback-nya terhadap perilakunya? Terhadap perilaku pada berorientasi pelayanan yang terdiri dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Oh, setelah dilakukan penilaian gitu ya, setelah dilakukan pengamatan, pimpinan memberikan umpan balik, menilai gitu ya. Oh, hampir selalu memberikan masukan atau rekomendasi terhadap tantangan organisasi yang bersifat strategis. Terlihat dari masukan yang bersangkutan ketika rapat pimpinan, sehingga pada perilaku ini di atas ekspektasi misalnya. Nah, untuk penentuan pada perilaku kerja di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi adalah dengan melihat atau mengamati apakah core value berakhlak tadi, apakah nilai-nilai dasar tadi terhadap berorientasi pelayanan ini, apakah memang diterapkan untuk diri sendiri atau orang lain, maka bisa kita masukkan itu di atas ekspektasi. Ketika sudah penerapannya kepada orang lain, gitu ya, itu bisa di atas ekspektasi. Tetapi ketika penerapannya hanya untuk diri sendiri, itu masih sesuai ekspektasi. Nah, ketika perilaku tadi, core value berakhlak tadi tidak dilaksanakan, gitu ya, maka kita bisa berikan di bawah ekspektasi. Nah, selain pimpinan, kita juga atau ada beberapa pihak yang bisa memberikan penilaian terhadap perilaku tadi. Nah, selain pimpinan siapa? Tadi yang 360 derajat. Pegawai yang di bawahnya boleh menilai ataupun rekan kerja. Ya, rekan kerja boleh melakukan penilaian. Nah, tetapi yang utama adalah itu pegawai di bawahnya atau rekan kerja itu merupakan rekomendasi saja. Sedangkan hasil finalnya itu berada di pimpinannya, berada di pejabat penilai. Jadi boleh nih pegawai yang dinilai boleh juga, oh namanya siapa bawahannya, apa umpan baliknya, itu dimungkinkan. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan tadi umpan balik terhadap perilaku kerja, maka gitu ya, maka kita rating juga seperti tadi hasil kerja, kita rating perilaku kerja. Oh, tadi apabila memang sudah core value tadi sudah diterapkan kepada dari pegawai tersebut, pegawai yang dinilai dengan orang lain juga merasakan tadi, merasakan tadi core value tadi. Nah, bisa di atas ekspektasi, bisa ditentukan di atas ekspektasi. Oh, ini hanya penerapannya kepada yang bersangkutan aja, penerapannya kepada diri sendiri saja, itu sesuai ekspektasi. Oh, ini nggak pernah nih menerapkan core value berakhlak gitu ya. Nah, itu masuk di bawah ekspektasi. Ya. Setelah kita rating terhadap hasil kerja dan perilaku kerja, oh hasil kerjanya tadi apa? Di atas ekspektasi. Oh, perilaku kerjanya di bawah, di atas ekspektasi. Maka kita lihat
kita lihat ada kuadran di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kuadran. Ada 9 kotak. 9 kotak yang menentukan predikat kinerja individu tadi. Gitu. Ada 9 kotak. Oh, tadi hasil kerjanya adalah di atas ekspektasi nih. Hasil kerja di atas ekspektasi. Perilaku kerja tadi di atas ekspektasi. Maka predikatnya adalah sangat baik. Ini ya, ini adalah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi terhadap sumbu X dan sumbu Y terhadap kinerja daripada individu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat saja, oh hasil kerjanya sesuai ekspektasi misalnya. Hasil kerjanya sesuai ekspektasi, perilaku kerjanya di atas ekspektasi, berarti predikatnya adalah baik. Seperti itu, ya. Nah, inilah yang tadi dikatakan Bu Kabit saya tadi, Bu Renya tadi. Inilah yang harus kita capai gitu. Untuk menentukan baik dan sangat baik inilah tadi di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Jadi itulah yang menentukan dari predikat kinerja daripada individu, predikat kinerja daripada pegawai. Oke, nah selanjutnya sudah tadi di atas ekspektasi. Hasil kerjanya di atas ekspektasi. Maka predikat kinerjanya adalah sangat. Nah, selanjutnya ditandatangani oleh pejabat penilai kinerjanya, atasan langsungnya, tebing tinggi tanggal 31 Desember 2020. Nah, selesai dalam melakukan penilaian, ya, dalam melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya sebagai tindak lanjut, gitu ya, sebagai tindak lanjut daripada hasil evaluasi, ya, selanjutnya kita menyusun dokumen evaluasi kinerja. Ini adalah dokumen evaluasi kinerja, ya. Nah, dokumen evaluasi memuat apa? Di sana ada pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, atasan pejabat penilai, dan adanya hasil evaluasi tadi terhadap capaian organisasinya itu apa, terus predikat kinerja pegawainya itu apa. Lalu ditandatangani oleh pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Oke, clear gitu ya, sampai di sini selesai. Ya, jadi yang harus kita sebagai pendukung daripada untuk kepegawaian itu adalah tadi SKP, ya. Untuk JPT itu adalah SKP, lampiran SKP, evaluasi kinerjanya, dan dokumen evaluasi. Sudah selesai, ya, untuk melakukan penilaian atau evaluasi tadi. Nah, itu tadi untuk JPT. Nah, untuk JA dan JF gitu ya. Nah, JA dan JF sama tuh Bapak Ibu, sama seperti JPT gitu ya, sama seperti JPT dalam melakukan evaluasinya. Tetapi dalam penyusunan SKP-nya sama seperti Permenpan 8 kemarin, Bapak Ibu harus menyusun daripada metrik peran hasil gitu ya, metrik peran hasil. Bentar. Terlihat ini, terlihat metrik peran hasil? Belum, Bu. Oh, belum ya, berarti saya stop share. Oke, untuk JPT mungkin ada pertanyaan sebelum sampai ke JAJF? Izin Bu bertanya, yang untuk camat kan pejabat administrator, dia menggunakan format JPT juga kan? Yes, oke. Untuk camat sebagai pejabat administrator kan walaupun dia sebagai pejabat administrator, karena camat merupakan pimpinan unit kerja mandiri gitu ya, maka camat menggunakan format JPT. Ya, walaupun camat itu pejabat administrator gitu ya. Nah, itu tapi karena dia merupakan kepala unit kerja mandiri, maka camat menggunakan format JPT. Berlaku juga untuk kepala UPTD ya Bu, Puskesmas.
Puskesmas gitu ya. Untuk puskesmas itu kita lihat dulu, puskesmas memang sudah mengelola keuangan belum atau memang masih terikat kepada dinas kesehatan. Kalau keuangannya sendiri gitu ya, maka berarti tidak, berarti turun dari pekatnya dinas kesehatan. Kalau puskesmas saya rasa masih di dinas kesehatan kan? Masih itu masih terkait dengan dinas kesehatan tuh biasanya Mbak Binu. Tapi nanti ditengok lah nanti di dalam struktur organisasinya dinas kesehatan. Gitu ya. Nah, RSUD pun dilihat juga nanti seperti itu. Oh, masih di dinas kesehatan nih dari Pak Ferry mengatakan masih di dinas kesehatan. Oke, berarti clear. Jadi nanti metrik peran hasilnya dari penyusunan SKP Kepala Puskesmas itu mengacu kepada perjanjian kinerjanya Kepala Dinas Kesehatan. Oke. Oke, Pak Ferry, silahkan. Masih rapat internal kantor, silahkan. Oke, baik. Mas, ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu untuk CPT? Kayaknya kita lanjut ke JAJF. Kita lanjut JAJF ya. Nah, oke. Nah, tadi SKP JPT sudah kita susun tadi ya, SKP JPT. Nah, SKP JPT ini merupakan dasar atau tolak ukur dari penyusunan SKP JAJF yang ada di lingkungan unit kerjanya. Gitu ya. Jadi yang pertama kita buat itu SKP JPT-nya dulu. Kalau dulu kan terbalik ya kan, SKP kita bawahan dulu baru atasannya kita buat. Kalau sekarang tidak. Jadi top down. Jadi atasannya dulu kita susun, barulah kita susun SKP JPT. Bagaimana Bu menuangkan SKP JPT? Nah, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Permenpan 8 kemarin. Nah, gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menyusun metrik peran hasil melalui dialog kinerja. Tadi Pak Kaban tuh bolak-balik ya kan, kita harus melakukan dialog kinerja untuk apa? Untuk menyusun strategi apa yang akan dilakukan untuk pencapaian target daripada unit kerja tersebut, daripada target daripada JPT tadi gitu. Nah, Pak Kaban mempunyai target misalnya. Apa Mbak Bindu salah satu target Pak Kaban? Meningkatnya pendidikan capaian pendidikan S1 dan S2, ASN dan meningkatnya tingkat pendidikan S1 dan S2 gitu kan. Nah, bagaimana nih strateginya Pak Kaban untuk meningkatnya tadi pendidikan S1 dan S2 terhadap pegawai yang ada di lingkungan kota tebing tinggi kan seperti itu kan. Nah, jadi ini siapa nih yang mendapat peran gitu kan. Nah, itu pembagian strategi tadi itulah masuk atau tertuang pada metrik peran hasil. Nah, Pak Kaban akan menurunkan peran ini kepada siapa gitu. Nah, Pak Kaban akan menurunkan kepada yang mempunyai tusi untuk peningkatan tadi pendidikan tadi, kualifikasi pendidikan itu siapa, bidang yang mana gitu. Nah, itulah yang mendapatkan peran. Jadi kita pahami dulu sekarang perannya peran yang mana. Pak Kaban akan menurunkan kepada siapa nih pekerjaan ini misalnya. Bisa kepada bidang mutasi misalnya. Bidang mutasi itu dalam hal apa? Ya dalam hal peningkatan pendidikan, adanya PI gitu ya, pegawai yang memudahkan untuk yang PI, penyesuaian ijazah, untuk pencantuman gelar gitu ya. Nah, itu masuk itu, atau dalam peningkatan tugas belajar misalnya, akan mengirimkan meningkatnya ada pegawai yang tugas belajar, itu kan meningkatkan daripada tingkat pendidikan tadi gitu ya. Jadi yang pendidikan SMA dia ditugas belajarkan ke mana gitu, atau ke Jakarta atau kemana seperti itu. Itu salah satu daripada upaya peningkatan daripada tingkat pendidikan tadi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus membuat dulu metrik peran hasil. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya share dulu.
Oke, nah seperti ini. Nah, di dalam format itu ada MPH 1 tingkat, ada MPH 2 tingkat. Nggak usah bingung nih yang pakai yang mana gitu ya kan. Nih yang membedakannya MPH 1 tingkat adalah bagaimana pegawai atau pimpinan menurunkan peran kepada bawahan 1 tingkat di bawahnya. Nah, itu dia. Itu namanya MPH 1 tingkat, metrik peran hasil 1 tingkat. Jadi bagaimana Pak Kaban menuangkan atau menurunkan perannya daripada indikator kinerja individu yang sudah diperjanjikan tadi, gitu ya, kepada bawahannya 1 tingkat. Berarti kepala badan itu menurunkan perannya kepada kepala bidang, para administrator yang ada di lingkungan. Kepala dinas misalnya kepada kepala bidang yang ada di bawahnya. Itu namanya 1 tingkat. Nah, begitu juga untuk misalnya tadi kepala dinas pendidikan atau kepala dinas kesehatan. Nah, kalau untuk kepala puskesmas itu di bawah siapa nih ininya di dalam struktur organisasi. Apabila langsung dari kepala dinas, berarti metrik peran hasilnya nanti masuk ke 1 tingkat di bawah kepala dinas kesehatan. Ini masuk di sini nanti selain daripada sekretaris, kepala bidang, di sini masuk kepala puskesmas seperti itu ya. Kepala puskesmas. Ya. Nah, begitu juga untuk kepala sekolah. Misalnya di dalam struktur organisasi, kepala sekolah itu ada di bawah kepala dinas misalnya. Langsung di bawah kepala dinas. Oh, berarti ini kepala sekolah masuk di metrik peran hasil 1 tingkat. Di sini kepala sekolah. Kepala sekolah SD. Ini kepala sekolah SMP. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini tadi untuk dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah dalam penyusunan metrik peran hasil ini sama seperti Permenpan 8 kemarin. Dia harus memuat bahasa output. Nah, kalau di Permenpan 8 ini harus lebih jelas lagi. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih diakomodir adanya tersusunnya, terselenggaranya, itu hanya memindahkan kata-kata yang menjadi gitu ya. Nah, untuk di Permenpan 6 ini harus lebih jelas ke output ditambah ekspektasi. Output ditambah ekspektasi daripada pimpinannya. Apa maksudnya? Nah, kalau dulu itu ada bahasa, saya jelaskan dulu bahasa Indomie gitu ya. Sama persis seperti ini juga. Jadi Bapak Ibu bisa ada misalnya outputnya apa? Menyusun biasanya Bapak Ibu menyusun data atau menyusun mengumpulkan data kinerja misalnya. Sekarang dari hasil pengumpulan data tadi apa outputnya gitu ya. Outputnya adalah data kinerja, bukan hanya data kinerja saja, tetapi data kinerja yang bagaimana gitu. Data kinerja yang bagaimana yang diinginkan pimpinan kita, atasan kita. Pasti kan data kinerja yang lengkap, data kinerja yang akurat, yang data kinerja yang up to date gitu ya. Nah, data ini digunakan sebagai apa gitu. Nah, sebagai misalnya data kinerja yang lengkap, yang up to date, yang terkini sebagai dasar kepegawaian misalnya seperti itu. Sebagai dasar daripada pengembangan kepegawaian baik untuk naik pangkat, pensiun, nah seperti itu ya. Itulah makanya di sana adanya bahasanya bahasa output ditambah bahasa daripada ekspektasi pimpinan kita. Nah, seperti ini nih, misalnya contohnya dalam pencapaian. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuangkannya dari metrik peran hasil ini adalah indikator kinerja individu yang ada pada SKP-nya JPT. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan aja di sini nih, membagi peran, membagi tugas daripada JPT tadi kepada pegawai yang ada di bawah. Membagi habis, itu namanya cascading. Membagi habis kepada pegawai yang ada di bawahnya.
gitu ya. Ini kepala badan misalnya dibagi menjadi kepada kepala bidang dan sekretaris. Nah, ini misalnya memang tidak ada peran, ini kosong nih. Oh, perannya hanya di sini nih untuk yang iki yang kedua, ini kepala bidang perencanaan tidak ada peran. Ya sudah, nanti tuliskan saja tidak ada peran. Ya. Nah, ini tidak ada peran. Oh, sini pun tidak ada peran, tidak ada. Kalau ada peran, tuliskan di sini peran. Apa hasil yang output yang dihasilkan dalam mencapai target. Nah, dalam penyusunan metrik peran hasil ini, pembagian tugas ini bisa berdasarkan, salah satunya adalah berdasarkan daripada SOTK, daripada tugas pokok dan fungsinya. Apa sih tugasnya, apa sih tusinya, tugas fungsinya itu apa, masukkan. Atau bisa juga berdasarkan Renstra yang disusun, yang sudah disusun. Di dalam Renstra itu di sana ada kegiatan, program gitu ya, yang menjadi tanggung jawab dari bidang-bidang. Nah, itu bisa masuk ke dalam strategi dalam penyusunan metrik peran hasil ini, pembagian peran ini. Ataupun adanya untuk yang tertuang pada DPA, pada anggaran apa, anggaran kegiatan apa yang harus diserap. Nah, itu bisa masuk ke dalam ini tadi pembagian tugas tadi. Ya, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan dalam menyusun metrik peran hasil ini. Karena nggak sulit. Kalau dulu kan kita membagi tugas itu, pembagian tugas itu ya hanya lisan aja. Oh, nanti kamu yang buat laporan. Oh, nanti kamu yang membuat undangan misalnya gitu. Oh, kamu nanti yang menghubungi narasumbernya seperti itu. Di dalam metrik peran hasil ini, di dalam Permenpan ini tertuang di dalam metrik peran hasil pembagian tugas tadi. Tapi langsung jelas pada outputnya apa di dalam pembagian peran tadi atau pembagian hasil tadi. Nah, setelah kita susun metrik peran hasil satu tingkat di bawah tadi JPT tadi, selanjutnya kita buat lagi metrik di JPT tadi sebagai ketua tim. Kepala bidang tadi sebagai ketua tim. Nah, kepala bidang tadi di bawahnya siapa? Nah, ini nanti langsung masuk ke dalam metriknya di bidang tersebut. Jadi nanti setelah bagi daripada JPT ke kepala bidang, ke sekretaris, atau ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah atau kepala bidang tadi menurunkan lagi perannya, membagi tugas lagi berdasarkan rencana hasil kerja yang sudah ditetapkan daripada JPT. Ya, oke, clear. Dari metrik baru Bapak Ibu bisa susun SKP, JA, dan JF. Nah, ini adalah format untuk JA dan JF tadi. JA, JF tadi apa? JA tadi administrator, pengawas, pelaksana. JF itu apa? Jabatan fungsional. Jadi sama nih untuk administrator, pengawas, pelaksana, dan jabatan fungsional formatnya sama. Ya, JA. Nah, bagaimana cara menurunkannya untuk SKP, JA, dan JF gitu ya? Nah, sama seperti tadi ada pegawai yang dinilai dan pejabat penilai. Nah, di sini sama tadi ada hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan. Untuk hasil kerja utama di sana itu ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, rencana hasil kerja, aspek, ada indikator kinerja individu dan target. Gitu ya. Bagaimana Bu cara menuangkannya gitu ya? Menuangkannya adalah Bapak Ibu harus membuat dulu tadi metrik tadi supaya apa? Supaya mudah kita untuk dapat melakukan dalam penyusunan SKP, JA, dan JF tadi. Kita harus tahu dulu nih pekerjaan atasan kita yang mana yang menjadi dasar pekerjaan kita. Ya. Nah, ini contohnya ini kepala bidang perencanaan dan evaluasi. Kita lihat kepala bidang perencanaan dan evaluasi. Kita lihat kinerja indikator kinerja individu kepala badan yang mana yang menjadi yang diintervensi oleh kepala bidang perencanaan. Oh, ternyata
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi ini mengintervensi pekerjaan atau indikator kinerja individu CPT-nya kepala badan yang persentase perencanaan pembangunan yang selaras dengan RPJMD. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam hal apa output yang dihasilkan untuk mendukung pekerjaan ini. Oh, yang harus dihasilkan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu. Itu yang pertama. Oh, yang kedua, selain dokumen perencanaan adanya rancangan penetapan pendanaan APBD dan penetapan pagu indikatif sesuai dengan mandatori dan peraturan perundang-undangan. Oh, selain itu apalagi hasil kerja. Boleh satu indikator kinerja individu ini kepala bidangnya mempunyai beberapa rencana hasil kerja, beberapa output yang mendukung daripada indikator kinerja ini. Boleh. Kalau satu boleh, Bu? Boleh. Tergantung daripada peran masing-masing bawahannya. Oh, ternyata selain kepala bidang perencanaan, kepala bidang pemerintahan juga mempunyai peran dalam indikator kinerja individunya CPT ini. Boleh? Boleh gitu ya. Boleh juga keempatnya mempunyai peran misalnya, boleh, tetapi dalam hal yang berbeda, dalam output yang berbeda. Ya. Kalaupun misalnya mau kepala badan ini menurunkan, mengcascadingkan dengan output yang sama, tetapi mungkin nanti akan dibagi berdasarkan wilayah, itu pun boleh, silahkan. Makanya tergantung strategi yang diambil daripada pimpinan daripada OPD masing-masing, gitu ya. Bagaimana menurunkannya kepada bawahan. Ya. Jadi selanjutnya dari metrik tadi, maka kita di sini menentukan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Oh, kepala bidang tadi menurunkan atau mengintervensi pekerjaan atau indikator kinerja persentase perencanaan pembangunan yang selaras dengan RPJM. Maka di sini dituliskan apa sasaran strategisnya, di sini harus dituliskan juga. Rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu daripada atasan. Ini khusus untuk administrator. Tapi kalau untuk bawahnya nanti setelah dibagi dari kepala bidang ke kepala seksinya atau kepala bidang ke jabatan administrasi yang ada di bawahnya, itu hanya menuliskan indikator kinerja individunya saja. Ya. Oke ya. Nah, tapi kalau untuk eselon 3, untuk administrator, ini wajib menuliskan atau menuangkan rencana hasil kerja yang ada pada SKP JPT. Barulah kita tentukan rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja ini diambil dari mana? Metrik tadi yang mendapat, nah ini metrik rencana hasil kerjanya kepala bidang yang tertuang di dalam metrik. Oh, dokumen perencanaan dan pembangunan daerah yang tepat. Pindahkan ke sini. Ya, begitu juga selanjutnya. Begitu juga yang lainnya. Terhadap rencana hasil kerja yang tertuang di dalam metrik peran hasil. Tuang, masukkan ke rencana hasil kerja. Nah, setelah kita tentukan tadi rencana hasil kerja yang bersangkutan kepala bidang tadi dengan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi tadi, ya. Nah, ini barulah kita tentukan ini kalau rencana hasil kerja dan rencana hasil kerja yang diintervensi ini berdasarkan tadi metrik peran hasil. Kinerja individunya. Indikator kinerja individu. Apa sih tadi indikator kinerja individu? IKI. IKI itu adalah ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan daripada dilihat dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, kalau di Permenpan 8 kemarin, yang harus ada adalah aspek kuantitas yang harus ada. Tetapi kalau di Permenpan 6 ini tidak ditentukan apa yang harus ada. Boleh kuantitas semua boleh, kualitas semua boleh. Ya, dan atau waktu saja misalnya, itu boleh. Ya. Boleh tergantung daripada tadi hasil dialog kinerja dengan atasan kita. Ya. Baru dituliskan targetnya. Ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau dalam satu kalimat di sana tertuang ada mencakup adanya kuantitas, kualitas, dan waktu, itu silahkan. Ya, targetnya dituliskan.
Oke. Nah, selanjutnya seperti itu semua rencana hasil kerja yang sudah ditetapkan. Ada 5 rencana hasil kerja di metrik 1, 2, 3, 4 misalnya. Sudah masukkan di sini 4 rencana hasil kerja. Begitu juga dengan indikator kinerja individunya masing-masing daripada rencana hasil kerja. Tuliskan di sini targetnya. Nah, target ini gitu ya harus sesuai dengan target daripada JPT ya. Jadi harus berbanding lurus dengan target dari JPT. Jangan sampai nanti target JPT-nya tinggi tetapi target di bawahnya itu rendah ya. Nanti nggak tercapai dong gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mengkaskadingnya ya. Nah, itu tadi untuk hasil kerja utama. Sama nih hasil kerja utama dan tambahan tadi mengacu kepada prioritas. Ya, jadi pimpinan menentukan apakah ini masuk hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan tergantung daripada prioritas daripada pimpinan. Gitu ya. Ini ada yang coret-coret ini ya. Oke, nah selanjutnya dari hasil kerja sudah, selanjutnya sama seperti tadi perilaku kerja, adanya core value berakhlak. Sama seperti tadi dengan JPT, core value berakhlak terdiri dari 7 core value dengan 21. Bu Eni, yes. ada coret-coretan di ini ya, Bu Eni. Iya, emang entah ini siapa yang mencoret-coret ini. Ini kayaknya ada yang mau coret-coret. Enggak. Ya, tapi enggak paham ini. Udah, enggak apa-apa. Terus ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya perilaku kerja sama seperti tadi. Jadi, atasan dari JAJF tadi bisa menentukan ekspektasi khusus dari pimpinan. Ya, itu sama. Sama juga seperti tadi CPT ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tebing tinggi tanggal 1 Januari 2020. 1 Januari 2023 ya, pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti tadi ada lampiran SKP. Ada lampiran SKP-nya. Selanjutnya sama penuangannya sama seperti tadi ya, adanya dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Makanya di dalam perencanaan kinerja berdasarkan Permenpan 6 ini terdiri dari penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Nah, klarifikasi ekspektasi juga ada masuk di dalam ini, ekspektasi khusus. Ya, jadi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Nah, setelah kita buat SKP tadi yang dilampiri dengan lampiran SKP, lalu buat evaluasi. Sama seperti tadi adanya kita buat di sana penentuan capaian kinerja organisasi dengan menentukan pola distribusinya dan membandingkan hasil kerja. Ya, jadi pimpinan, pejabat penilai juga melakukan umpan balik, ongoing feedback, umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Jadi bukti dukung ini sangat penting gitu. Nanti apabila memang di aplikasi BKN sudah memang membuat menetapkan atau membuat aplikasi yang terintegrasi, dia namanya e-kinerja, nanti di sana ongoing feedback pun bisa langsung dituangkan oleh pejabat penilai di sana ya. Jadi di sana pun bisa menentukan capaian kinerja organisasinya gitu ya. Jadi di sana jelas. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam nggak usah mengcopy lagi gitu ya, di aplikasi itu nanti sudah mudah gitu. Rencana hasil kerja pimpinan mana nih yang diintervensi sudah tinggal kita cari ya. Oke. Nah, selanjutnya sama tadi nih kayak seperti tadi nih, mungkin nih yang males nih pimpinannya nih gitu kan. Udahlah, karena anak buah saya banyak nih, udah pakai emoji aja, jempol atau senyum. Atau kalau memang tidak tercapai pakai emoji nangis misalnya, silahkan aja. Ini memang evaluasi berdasarkan Permenpan ini ya kekinian juga ya, adanya emoji. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan di sini menggambarkan tadi apakah hasil kerja hilang. Apakah hasil kerja
dia di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi, ya. Oke, lalu di rating, ya, di rating hasil kerjanya. Selanjutnya kita lakukan umpan balik, pimpinan melakukan umpan balik terhadap perilaku, seperti itu, gitu ya. Dari 7 core value tadi, lalu kita rating, ya. Rating misalnya, oh ini dia tidak tidak menerapkan core value berakhlak, gitu ya. Oh ini jarang bersedia mengikuti rapat saat di luar jam kerja. Oh tidak ada pimpinan arah strategi, misalnya. Oh kurang terbuka terhadap masukan, ini dia cenderung egois, misalnya tidak pernah menerima masukan, misalnya. Ini masuk, berarti perilaku kerjanya, rating perilaku kerjanya masuk di bawah ekspektasi. Selanjutnya kita rating, kita tentukan predikatnya. Oh, hasil kerjanya di atas ekspektasi. Walaupun gitu, hasil kerjanya di atas ekspektasi, tetapi perilakunya di bawah ekspektasi, maka predikatnya kurang, masuk kepada kurang, ya. Sama seperti tadi nih. Oh, hasil kerjanya padahal di atas ekspektasi, semua sudah di atas target nih, tetapi dia nggak punya akhlak gitu, nggak berakhlak gitu, nggak menerapkan core value berakhlak gitu. Kalau bahasa kita nggak ada akhlak loh gitu ya kan. Nah itu misalnya seperti itu. Nah itu dia tidak menerapkan core value berakhlak, maka di sini dia kurang atau misconduct. Memang di dalam Permenpan 6 ini pengaruh perilaku kerja itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Coba Bapak Ibu bandingkan, ketika hasil kerjanya di atas ekspektasi, tetapi perilakunya di bawah ekspektasi, maka nilainya kurang. Tetapi apabila perilakunya di atas ekspektasi, ya, walaupun hasil kerjanya di bawah ekspektasi, maka ini di atasnya kurang tadi, butuh perbaikan predikatnya. Jadi inilah yang menggambarkan bahwa memang berdasarkan Permenpan 6 ini sangat dibutuhkan perilaku kerja. Bukan hanya hasil kerja yang harus tinggi atau di atas ekspektasi, tetapi perilaku kerja juga sangat menentukan predikat daripada pegawai tersebut. Selanjutnya, setelah kita lakukan evaluasi, ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, gitu ya, di akhir tahun tanggal 31 Desember 2020. Maka selanjutnya ditindaklanjuti atau adanya tindak lanjut dengan membuat dokumen evaluasi, sama seperti JPT tadi. Ya, oke, ditandatangani oleh kedua belah pihak, pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja, seperti itu. Itulah bagaimana kita bisa menyusun SKP dan melakukan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2020. Itu ya, kira-kira ada yang perlu kita diskusikan, silahkan. Izin Bu, tadi di kolom chat ada pertanyaan dari inspektorat. Ya, dari inspektorat. Oke, dari inspektorat ada beberapa pertanyaan nih, ada 5. Oh, 6, luar biasa inspektorat. Inspektorat dari Bu siapa? Dari, wah nggak ada namanya nih ya. Oke, pertanyaan 1, untuk JF, untuk jabatan fungsional, hasil kerja pimpinan yang diintervensi, apakah punya JPT atau punya kabit atau irban? Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya, kita jawab satu-satu aja dulu ya. Untuk JF, rencana hasil kerjanya siapa yang diintervensi. Nah, sekarang kita lihat dari struktur organisasinya, Pak, Ibu, gitu ya. Untuk JF ini siapa pejabat penilainya, siapa atasan langsungnya. Itulah yang diintervensi. Misalnya untuk JF Madya, ya, misalnya di dalam inspektorat ini rata-rata memang kebanyakan jabatan fungsional ya, para auditor ya,
para auditor. Nah, para auditor ini kalau media itu bisa langsung mengintervensi rencana hasil kerjanya daripada inspektur gitu ya, karena di dalam untuk jabatan media itu setara dengan jabatan kepala administrator gitu ya. Nah, itu bisa itu mengintervensi daripada kepala inspekturnya, kepalanya atau ya kepala dinasnya seperti itu gitu ya. Nah, untuk jabatan JF muda gitu atau pertama itu bisa di bawah kepala bidang gitu ya, atau irban atau kabid ya, kabid. Kabid. Kalau irban itu eselon 3 ya. Ya, jadi kalaupun memang bisa langsung di bawah kabid gitu ya. Nah, itu bisa mengintervensi rencana hasil kerjanya kabid. Nah, kita lihat tergantung daripada peta jabatannya. Kita lihat di struktur organisasi daripada unit kerja tersebut. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menentukan bobot pada sheet manual indikator. Misalnya indeks sistem merit tadi terdapat banyak bobot. Oh, gini. Jadi ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Di dalam oke, saya share screen lagi. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Di dalam manual indikator ini kan ini ada bobot. Nah, ini hanya contoh Pak. Ini untuk indeks sistem merit, untuk penilaian daripada sistem merit ini terdiri dari ini Pak, dari aspek-aspek ini. Nah, nilai bobotnya ini gitu. Nah, tetapi kalau untuk Bapak Ibu misalnya formulanya lain ya nggak usah pakai ini. Nanti Bapak Ibu bisa dihapus saja. Nah, ini tergantung daripada Oke, nah seperti ini, tergantung daripada indikator kinerja individu Bapak Ibu semua, gitu ya. Tergantung daripada indikator kinerja yang ada pada JPT tadi tersebut, gitu. Jadi misalnya persentase instansi yang melakukan indeks profesionalitas ASN misalnya, gitu, atau ya itu misalnya seperti itu persentase. Berarti nanti formulanya adalah perbandingan gitu ya, perbandingan instansi misalnya yang telah melakukan indeks profesionalitas ASN dibagi gitu ya, dibagi dengan instansi yang ada di wilayah kerja misalnya dikali 100%. Nah, itu namanya formulanya, itu hitung-hitungannya. Misalnya indeks atau sakip, nilai sakip misalnya. Nilai sakip ini adalah nanti formulanya adalah nilai hasil penilaian yang dikeluarkan dari inspektorat misalnya seperti itu. Nah, jadi kita tahu nih bagaimana cara menghitung atau cara menentukan atau cara mencapai target daripada JPT tadi. Itulah tadi. Jadi bobot tadi ini hanya contoh saja, contoh untuk penentuan indeks sistem meritnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu tadi terkait dengan bobot, terkait dengan bobot. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, dari mana menentukan pola distribusi? Apakah semua pegawai atau pegawai yang dinilai? Nah, pola distribusi yang sudah saya katakan tadi adalah berasal daripada capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja organisasi. Kita lihat dulu target organisasinya tercapai atau tidak. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan, bisa dilihat nih dari kawan-kawan di perencanaan atau di keuangan nih, ini target organisasi tercapai enggak? Nah, kalau di atas target, Bapak Ibu bisa menentukan pola distribusinya yang istimewa. Ketika dia hanya mencapai target saja, gitu ya, hanya mencapai target saja nih di dalam organisasi tersebut, capaian organisasi tersebut, maka bisa menentukan nilai distribusinya, pola distribusi yang baik. Begitupun apabila nih masih dalam progres pencapaian, kita bisa tentukan itu masih dibutuh perbaikan.
ya, butuh perbaikan. Nah, itu menentukan pola distribusi. Jadi bukan dibalik, oh kita tentukan dulu predikatnya, predikat pegawainya, oh sekian sekian sekian, baru kita tentukan pola distribusinya. Tidak, kita tentukan pola distribusinya dulu. Oh, capaian kinerja organisasinya gimana? Tercapai enggak gitu. Oh, kalau tercapai, kita cari yang pola distribusi yang baik. Nah, itu nanti bisa jadi pedoman menentukan predikat daripada pegawai yang ada di unit tersebut. Itu ya. Jadi kita sebalik nih, kalau dulu bawahan dulu kita nilai kan, pegawai dulu semua, oh yang baik sekian, yang sangat baik sekian, baru terlihat polanya. Tidak, tapi kita balik sekarang. Tentukan dulu pola distribusinya, tentukan dulu target organisasi, barulah itu menjadi pedoman untuk penentuan predikat yang ada, pegawai yang ada di bawah. Selanjutnya yang keempat, apabila ada perpindahan pada bulan Juni 2022, tadi diinfokan hanya 1 SKP. Apakah artinya pejabat penilai saat ini yang diisi dimasukkan dalam format? Nah, tadi sudah dijelaskan nih sama Bu Kabit ini, sama Kabit saya nih, Bu Renya tadi ya kan, sudah dijelaskan untuk perpindahan gitu ya. Jadi tidak ada lagi membandingkan, misalnya di unit lama sekian, di unit baru, di unit lama baik, di unit baru sangat baik misalnya. Itu tidak ada akumulasi gitu ya. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu kan tadi saya katakan adanya evaluasi periodik. Adanya evaluasi periodik. Periodik itu tadi apa? Bulanan, bisa tribulan, bisa semester. Nah ini misalnya ada perpindahan di bulan Juni, clear berarti di semester 1 misalnya. Nah, di semester 1 Bapak Ibu sudah melakukan penilaian. Penilaian yang apa? Penilaian yang periodik tadi. Apa capaian kinerjanya? Apa rencana aksinya atau apa tahapannya untuk mencapai yang tadi 1 tahun tadi. Itulah yang dilakukan evaluasi. Sudah, kalau memang sudah dilakukan evaluasi di semester pertama, ya sudah clear gitu. Di semester pertama sudah dilakukan penilaian. Maka di tempat baru dilakukan atau menyusun lagi SKP berdasarkan target organisasi di tempat yang baru. Nah, baru nanti di akhir tahun gitu ya, di akhir tahun itu melakukan lagi penilaian yang akhir tahun, yang di tahunan tadi, yang di siklus penuh tadi ya. Berarti di akhir tahun berarti dilakukan yang apa Bu? Yang mana? Di tempat yang baru ya, di tempat yang baru. Nanti hasilnya gimana? Apakah yang tadi di semester 1 itu bisa jadi acuan? Ya bisa. Nanti kita lihat. Misalnya di semester 1 itu sangat baik, misalnya di semester 1 sangat baik. Oh, ternyata di perjalanan di semester 2 ini di tempat yang baru dia berubah jadi sangat jadi tidak baik, jadi sangat kurang gitu, atau bahkan kurang atau sangat kurang gitu. Nah, itu nanti tergantung daripada atasannya atau pejabat penilai di tempat yang baru untuk penilaian di akhirnya tadi, di akhir tahun. Ya, itu bisa jadi rekomendasi saja. Jadi tetap penilaiannya di tempat yang baru gitu. Jadi tapi tetap yang di tempat lama kita harus melakukan penilaian juga tadi yang periodik tadi ya, melakukan evaluasi juga. Untuk capaian kinerja organisasi, misalnya apabila baik dan butuh perbaikan, maka nilainya apa yang dibuat dan butuh perbaikan sama nilainya. Apa yang dibuat? Oh, untuk capaian kinerja organisasi, ya udah Ibu tinggal pilih saja, Bapak Ibu tinggal pilih saja, kita lihat capaian organisasinya. Kalau tercapai gitu ya, kalau hanya sebatas dia mencapai target itu baik. Tetapi kalau dia masih dalam progres pencapaian, ini belum tercapai tapi masih berproses, padahal udah di akhir tahun. Nah, itu bisa pilih pola distribusi yang butuh perbaikan. Nah, butuh perbaikan ini berarti nanti nilai predikat individu yang ada di unit tersebut ya bisa tadi sebatas dibutuh perbaikan saja, tidak sampai baik gitu. Nah, itu nanti makanya sangat berpengaruh lah target organisasi tadi terhadap predikat daripada pegawai yang ada di unit tersebut. Seperti itu. Nah, itu ya, itu nomor 5.
Yang keenam, terus yang akan di-print dan dikumpul ke PKD, form yang mana? Nah, ini dia pertanyaannya good gitu ya kan. Yang harus di-print, yang harus dikumpulkan ke BKD gitu ya, itu adalah tadi nanti hanya formulir, sebenarnya hanya evaluasi tadi aja, evaluasi dan dokumen evaluasi serta SKP di awal tadi, SKP, lampiran SKP, evaluasi, dan dokumen evaluasi. Udah itu aja yang dikumpulkan, gitu ya. Jadi clear itu dari pertanyaan dari inspektorat, ya. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Kita lihat lagi. Auditor media dalam struktur organisasi di bawah Irban. Jadi apakah tetap mengintervensi inspektur atau Irban? Nah, di dalam struktur organisasi di bawah Irban ya sudah, berarti mengintervensi pekerjaan daripada Irban. Dah gitu. Ya. Oke, itu untuk media gitu ya. Oke. Nah, untuk jabatan dari Dinsos nih, dari Dinas Sosial. Untuk jabatan fungsional yang disetarakan, PK 2022 masih menggunakan sasaran strategis yang struktural. Bagaimana untuk dasar penyusunan SKP fungsionalnya? Nah, sekarang perbedaannya dengan Permenpan 8, di Permenpan 8 di sana masih ada format keterkaitan dengan jabatan fungsional gitu. Tetapi di Permenpan 6 ini sudah tidak ada lagi gitu. Jadi jabatan fungsional gitu, baik yang disetarakan maupun jabatan fungsional murni itu sudah berdasarkan metrik peran hasil yang diberikan atau yang diturunkan dari pimpinannya, dari JPT-nya gitu. Jadi misalnya jabatan fungsional ada di bawah bidang, ya sudah kepala bidang menentukan apa sih yang harus dikerjakan JF tersebut. Nah, tetapi pimpinan pun harus cerdas juga gitu, harus bisa mengakomodir tercapainya target daripada organisasi atau unit tersebut dan tercapainya angka kredit pada jabatan fungsional tersebut. Jadi kedua-duanya jalan ya. Bukan hanya target organisasi yang tercapai, tetapi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada jabatan fungsional pun itu harus tercapai, gitu ya. Jadi itulah, jadi memang pimpinan memang dalam membagi peran tadi memang harus cerdas, gitu ya. Harus bisa mengakomodir juga tentang pencapaian angka kredit daripada bawahannya. Oke, untuk CPNS format SKP apa yang dipakai, gitu ya? Apakah JA atau JF? Format SKP JA dan JF itu sama Ibu, gitu ya. Gitu ya, sama. Untuk CPNS membuat SKP juga, yes, gitu. CPNS juga membuat SKP, ya. SKP dengan format yang mana? Tadi dengan format yang untuk JA dan JF. Jadi JA dan JF itu formatnya sama, gitu ya. Yang beda hanya format JPT, ya. Nah, JPT saja yang berbeda. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Mungkin bisa raise hand. Izin Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa reaction raise hand ya. Tekan icon yang reaction, klik yang raise hand. Oke, ini ada lagi nih Mbak Bindu, sorry. Ada untuk guru P3K gimana Bu? Gitu. Nah, sama nih, tadi sudah dikatakan juga oleh Bu Kabit. Dia untuk P3K memang sudah harus juga melakukan penilaian atau menyusun SKP dan melakukan evaluasi sama seperti PNS, sama dengan menggunakan Permenpan 6 tahun 2022. Nah, di dalam metrik peran hasil nanti gitu ya, baik guru PNS maupun guru P3K itu harus dimasukkan dalam metrik peran hasil, di mana kepala sekolah menjadi ketua timnya, gitu ya. Jadi nanti kepala sekolah ini nanti akan menurunkan pekerjaannya, mengcascadingnya dengan guru baik PNS maupun P3K, gitu ya. Baik Bapak Ibu nih untuk contoh-contohnya, Bapak Ibu bisa saya apa dulu?
Saya share screen-nya. Oke. Ini Bapak Ibu bisa Nah, ini untuk ya sedikit tadi. Nah, ini untuk kebutuhan kenaikan pangkat. Ini Bapak Ibu bisa fotokan. Nah, ini untuk Oktober 2022 ini udah lewat ya, udah enggak apa. Nah, untuk April nih, April dan Oktober 2023. Tadi sudah dikatakan juga oleh Bu Kabit ini adanya SKP tahun 2021 dan hasil evaluasi kinerja tahun 2020. Ya, ini untuk kebutuhan kenaikan pangkat tadi. Nah, selanjutnya materi nih Bapak Ibu bisa mengunduh di sini. Di sini ada nanti Bapak Ibu ada format kosong yang bisa Bapak Ibu pedomani. Di sana ada folder format kosong gitu ya. Di sana ada contoh juga format kosong untuk pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Dan nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja. Di sana juga ada contoh-contoh SKP, itu bisa Bapak Ibu pedomani gitu ya. Bapak Ibu sebagai contoh lah itu nanti bisa. Memang belum sempurna, semuanya belum sempurna, tetapi nanti Bapak Ibu bisa teruskan, ya. Nah itu seperti itu ada untuk guru, kepala sekolah itu ada juga di dalam, ya. Nanti bisa diunduh. Oke, sudah bisa di close, atau stop share. Izin sudah Bu. Terima kasih Bu Eni atas paparan yang disampaikan. Kayaknya yang satu harus dimatikan itu Mbak Bindu, di mute. Terima kasih Bu Eni atas paparan yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan pelatihan pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk hari ini kita sudahi. Kami juga menyediakan jadwal asistensi untuk penyusunan SKP tahun 2022. Suratnya sudah disampaikan ke OPD lewat Sisumaker. Ya, lewat Sisumaker juga di grup juga sudah kami share. Baik Bu Eni, terima kasih Bu Eni atas kesediaannya menjadi narasumber dan mengajari kami di sini di Pemko Tebing Tinggi dalam hal penyusunan SKP 2022. Sekian kegiatan kita hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyediaan acara ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.